Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta siap melaksanakan program cek kesehatan gratis untuk warga yang berulang tahun. Program ini akan dilaksanakan di 44 puskesmas kecamatan, 292 puskesmas pembantu yang tersebar di Jakarta. Dan selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Menurut Teguh, SDM di Puskesmas sudah siap dan Jakarta menjadi barometer yang diharapkan dapat menjadi role model dengan pelayanan primer yang terintegrasi melalui aplikasi Satu Sehat. Program cek kesehatan gratis ini terbuka untuk semua warga termasuk non-KTP Jakarta, asalkan mereka telah mengunduh aplikasi Satu Sehat dan memilih puskesmas serta tanggal kunjungan. Pelayanan diberikan untuk semua usia, dari bayi baru lahir hingga lansia. Warga dapat memanfaatkan program ini dari hari ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Namun untuk warga yang berulang tahun di bulan Januari, program ini dapat dimanfaatkan hingga bulan April. Pemprov Jakarta menargetkan dapat melayani sekitar 9,2 juta warga Jakarta melalui program ini. Meski begitu, tiap puskesmas diproyeksikan melayani 30 orang per hari untuk mengantisipasi antrian. Bagi mereka yang sudah download Satu Sehat mobile, ya, kemudian memilih paskesnya dan tanggalnya, kalau dia datang, walaupun dia tidak ber-KTP DKI akan dilayani. Dan nanti berlakunya adalah, kecuali yang bulan Januari, ini sejak tanggal kelahiran sampai kemudian 30 hari kemudian. Tapi yang kemudian yang Januari ini sampai dengan bulan April. Karena kan Januari sudah berlalu. Itu nanti pasti kita beri kesempatan. Ya. Dan dari bayi usia 2 hari, 2 kali 24 jam, sampai mereka yang usianya lansia. Kita layani. Ini sebenarnya untuk pemeriksaan gratis sebagai kado ulang tahun, kita juga nanti harus melayani kurang lebih sekitar 9,2 juta. Dengan asumsi adalah per puskesmas tiap hari itu adalah kuotanya 30 orang. Lalu sudah sejauh apa persiapannya? Saat ini kami akan mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati. Selamat siang, Ibu Wiwit. Selamat siang, Mas Anggi, Mbak Jessica, salam sehat. Dan sebelum saya menjawab, turut berduka cita untuk Bapak Syahril Helmi. Semoga diterima di sisinya atas nama Kementerian Kesehatan. Baik, Ibu Wiwit, terima kasih banyak, Bu. Ibu, bagaimana, Bu, untuk persiapan besok? Ini sepertinya hari besar banget ya, karena besok sudah akan launching untuk program MCU gratisnya. Bagaimana, Bu, sebarannya untuk di hari pertama nanti? Mas, terima kasih. Jadi memang insya Allah mudah-mudahan besok adalah hari yang bahagia, karena ini adalah kado dari negara untuk masyarakat yang berulang tahun. Dan sampai sejauh ini kami terus berproses. Kemarin juga sudah dilakukan preskon. Sebagai contoh ada 6 provinsi yang kami ambil untuk dinas kesehatannya sampai sejauh mana persiapannya. Mereka sudah melakukan simulasi, sudah melakukan sosialisasi, dan alhamdulillah mereka bisa melakukannya untuk besok pagi. Jadi diharapkan untuk seluruh puskesmas di Indonesia akan bergerak pada launching 10 Februari 2025, baik itu juga untuk SDM, baik untuk kelengkapan sarana dan prasarana, serta peralatan untuk alat periksa. Oke, dari puskesmas sudah disiapkan dan tadi Ibu juga sempat menyampaikan terkait dengan sosialisasi juga terus dilakukan. Tapi sejauh ini, Bu, sosialisasi yang dilakukan akan seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu juga, Bu. Kemarin yang Januari ulang tahunnya sudah lewat, kira-kira mereka kapan nih bisa melakukan MCU gratisnya nih? Iya, memang kita kan banyak nih masyarakatnya. Tentunya kita sosialisasi mempergunakan institusi teman-teman kita yang ada di kementerian dan lembaga, kemudian juga organisasi masyarakat, kemudian perguruan tinggi. Semua kita minta untuk bersosialisasi, mensosialisasikan hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun di Januari sampai Maret ya Mbak ya, kita ambil dikecualikan Januari sampai Maret, kita akan tunggu sampai 30 April 2025. Jadi mereka jangan takut karena udah Januari nih, launchingnya baru Februari, nanti kita nggak dapat. Itu kita akan tunggu sampai 30 April 2025.
ada juga kalau misalnya mereka berulang tahun di tanggal ulang tahunnya misalnya ulang tahun tanggal 5 Mei dan kemudian nggak bisa datang nih tanggal 5 Mei-nya. Kita akan tunggu sampai H+30. Mereka boleh mengubah tanggalnya menjadi tanggal yang mereka bisa hadir. Baik, Bu Wiwit, nanti kalau misalnya sudah ikut program ini, sudah daftar, apa saja sih Bu yang diperiksa Bu? Apa saja yang diperiksa? Ya, jadi ada tahap-tahapnya, ada kategori sesuai, kita bilangnya sesuai siklus hidup ya Mas. Jadi ada bayi baru lahir, kemudian ada balita dan anak prasekolah, kemudian ada dewasa dan lansia. Tentunya kita melakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Jadi misalnya periksa tekanan darah, kemudian periksa kolesterol, kemudian periksa gula darah, kemudian periksa mata, telinga, nanti sesudah pemeriksaan dasar itu maka akan ketemu sama dokternya. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir, saya ambil ada 6 pemeriksaan, saya ambil salah satunya adalah kita melihat ada penyakit bawaan gitu ya, penyakit bawaan. Terus kemudian balita dan anak-anak kita ngelihat pertumbuhan dan perkembangan mereka sejauh ini sampai mana, kan ada buku kartu identitas anaknya yang pink itu. Kemudian dewasa dan lansia ini biasanya kalau misalnya dewasa itu pada wanita kita akan bisa melihat juga adakah mereka ke arah cancer gitu kan, ada leher rahim. Dan kemudian kalau ke lansia biasanya pada pemeriksaan yang terkait dengan proses-proses penuaan osteoporosis dan seterusnya. Jadi kalau di bayi baru lahir ada 6 pemeriksaan, kemudian di balita dan anak prasekolah ada 8, di dewasa dan lansia sekitar 20-an. Tapi kita ambil pemeriksaan dasar dulu, kan dari situ kita kelihatan nanti ada apa di setelah pemeriksaan dasar tersebut. Oke. Bu, ada syarat tertentukah untuk mengikuti MCU gratis ini? Maksudnya syarat gimana Mbak? Semua boleh ikut, baik yang tidak BPJS atau tidak BPJS, semua masyarakat Indonesia boleh ikut sesuai dengan hari ulang tahun atau H+30. Oke. Dan syarat mungkin ini tadi kita ulangi, kalau bisa mendaftar di Satu Sehat Mobile. Jadi daftar di situ dulu, isi namanya, kemudian alamatnya dan segala macam. Pokoknya isi identitas. Setelah isi identitas, maka masyarakat diminta untuk pilih tanggalnya. Tanggal yang mau diperiksa itu tanggal berapa. Nggak usah di ulang tahunnya, karena mungkin mereka punya kegiatan di hari ulang tahunnya. Boleh setelah itu, kita tunggu H+30. Setelah itu mereka setelah mengisi tanggal yang akan diperiksa, mereka pilih lokasi pasienkesnya, puskesmasnya mau di mana. Mungkin yang dekat rumah aja atau yang dekat kantor aja bisa. Kemudian setelah mengisi itu, maka akan terbit namanya tiket, gitu ya. Namanya tiket akan terbit. Nah, nanti habis itu setelah mengisi semuanya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk memudahkan nanti tidak ngantre kepanjangan kalau sudah sampai puskesmas. Nah, kalau sudah terisi maka kita tunggu notifikasi. Maka akan ada notifikasi yang diterbitkan sama Satu Sehat itu atau di WhatsApp, yang kalau misalnya nggak bisa Satu Sehat ke WhatsApp. Nanti H-7 diingetin lagi, H-2 diingetin lagi. Nah, kalau sudah ke puskesmasnya bawa ini KTP. Bisa juga anaknya nanti kalau misalnya ada bisa dimasukin ke dalam Satu Sehat itu bersama keluarga. Jadi boleh nambah keluarga, misalnya anak kecil kan nggak punya, misalnya balita nggak punya WhatsApp, nggak punya handphone. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam Satu Sehat mobil bersama bapak atau ibunya. Baik, Gitu, baik. Mas. Ibu, kalau misalnya tadi kan sudah daftar ya, sudah daftar terus nanti akan di-assess untuk screening pertama begitu. Kalau dalam screening pertama ini kemudian ketemu ada pemeriksaan yang harus lanjutan, nanti lanjutannya ini akan tetap tercover atau tidak Bu secara gratis? Ya, jadi kan waktu mereka periksa ditanya, ya apakah mereka adalah peserta JKN aktif atau mereka peserta JKN atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka peserta JKN ternyata tidak aktif, diaktifkan. Kalau mereka enggak peserta JKN, ya kita bantu nanti dari puskesmas akan membantu seiring sejalan untuk masukkan mereka sebagai peserta JKN atau BPJS itu nanti. Jadi kalau misalnya ada ditemukan ini, mudah-mudahan enggak ya, kepinginnya sehat semua, ditemukan ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti, maka mereka akan melalui prosedur BPJS sesuai dengan prosedurnya akan ditindaklanjuti. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Widiawati
selaku Jubir Kemenkes RI. Kami harapkan besok bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.